Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Ijazah Fitria. Saya dari Prodi Perbankan Syariah Universitas Muhammadiyah Riau, Fakultas Studi Islam. Dengan nomor NIM 19080810141. Baiklah, di sini saya ingin menyampaikan tutorial mengenai membuat dokumen baru dan mengganti nama dokumen. Sebelum Anda menyimpan dokumen Anda, tentunya lembar dokumen Anda seharusnya sudah berisikan beberapa kata dan kalimat atau juga bahkan paragraf. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan beberapa langkah untuk menyimpan dokumen Anda. Cara pertama bisa melalui keyboard Anda dengan mengklik tombol Ctrl+S. Dan langkah selanjutnya bisa melalui ini, save. Pilih Anda mau menyimpannya di internal atau di eksternal. Baik, saya ingin menyimpannya di browser. Baik, di sini saya letakkan file name-nya, namanya nama dokumen. Di sini juga ada berbagai tipe. Di sini saya pakainya Word dokumen, dan ini juga bisa diubah dalam bentuk PDF, Wordpad, bisa. Baik, saya simpan. Sudah tersimpan ya teman-teman semua. Sekarang kita ingin mengganti nama file kita dari nama menjadi kata lain. Baik, dibuka, dicari dokumen, nama, klik kanan, ada rename, ubah menjadi terserah aja. Baik, sudah terubah nama kita menjadi 1345 dari nama. Baik, sekarang saya ingin memberikan dan menjelaskan tutorial mengenai fungsi-fungsi dari ribbon menu home. Yang pertama saya ingin menjelaskan icon paste. Paste ini digunakan untuk mengopi file atau menyalin file yang sudah kita copy untuk kita salin ke tempat yang lain. Klik kanan, copy, misalnya di sini, klik paste. Ya, begitu. Terus ada icon cut. Cut ini berfungsi untuk memotong kata, paragraf atau kalimat yang ingin kita singkirkan. Blok dulu kata-katanya, lalu kita klik cut. Oke. Baiklah, selanjutnya adalah format mengenai icon format painter. Format painter ini berfungsi untuk meniru format halaman dokumen ke dalam dokumen lainnya. Misalnya, seperti ini, saya sudah ubah format ini
dari format yang begini menjadi format begini. Baiklah, caranya kita blok berapa objek yang kita inginkan. Setelah itu kita klik format painter, terus arahkan kuas format painter ke tempat yang ingin kita tuju, misalnya di bawah sekali atau di sini atau di sini. Ikuti saja di mana. Baik, saya coba di sini. Sudah, formatnya sudah tersalin ke sini. Formatnya sama, yaitu rata tengah. Baik, kita ganti lagi formatnya menjadi format rata kanan. Terus selanjutnya ada yang namanya clipboard. Clipboard ini adalah tombol panah kecil di sudut kanan bawah seperti di tombol keyboard, digunakan untuk mengakses pengaturan lanjut mengenai sistem di clipboard. Selanjutnya ada Calibri. Calibri ini biasanya adalah tulisan atau gaya-gaya penulisan untuk dipakai ke dalam dokumen kita. Seperti ini, banyak sekali. Kita coba satu-satu. Diblok dulu semuanya, diganti kata-katanya seperti ini tulisannya, atau juga yang lain. Ini berfungsi untuk mengubah tampilan atau gaya tulisan yang ingin kita mau, seperti ini misalnya. Baik, kita ganti yang sedikit bagus. Baik, yang ini dengan angka ini biasanya disebut dengan tinggi atau besarnya size pada tulisan Anda. Bahasa singkatnya ini untuk mengubah font dan ukuran huruf yang Anda inginkan. Kita coba. Semakin tinggi, mau klik di sini, ini naik dan ini turun. Kalau di sini bisa langsung dipilih besar kecilnya, bisa lebih besar lagi. Kita tarik ke bawah. Iya, namanya berapa hurufnya yang kita inginkan. Misalnya kita inginkan 16. Oke, sudah terganti. Sekarang fungsi dari icon ini, lambang dari B. Ini berfungsi untuk menebalkan huruf atau teks. Kita coba format. Kita klik ini. Jadi lebih tebal dibandingkan ini. Selanjutnya ada dengan lambang I. Bisa juga kita klik dengan menggunakan keyboard Ctrl plus I seperti yang telah diarahkan oleh aplikasi Word sendiri. Kita coba. Baik, ini berfungsi untuk memiringkan tulisan. Ini biasanya digunakan untuk kata-kata yang memang digarisbawahi agar mudah diketahui. Baiklah, kita lanjut kepada icon selanjutnya, yaitu icon dengan lambang U bergaris bawah. Atau bisa langsung kita klik menggunakan keyboard dengan format Ctrl plus U. Format U bergaris bawah ini berfungsi untuk memberi garis bawah untuk huruf atau teks Anda. Ya, begitu. Kalau kita mau menonaktifkannya, tinggal diklik saja lagi. Ini ada macam-macam garis bawah yang ingin kita pakai. Bisa menggunakan yang ini, atau sebagainya. Selanjutnya adalah
adalah icon pada tombol ini dengan simbol A besar dan A kecil. Tombol ini berfungsi untuk mengubah status huruf kapital atau huruf kecil. Misalnya, kita klik ini. Kita mau seperti ini atau mau seperti ini gaya tulisannya, bisa. Ya, ini adalah huruf kapital semua. Kalau kita memilih ini, hanya huruf di awal kata yang besar, seperti ini. Selanjutnya ada simbol pada icon dengan huruf A dan B kecil terus digaris tengahi. Tombol ini berfungsi untuk memberikan tanda coret pendek teks atau teks yang telah Anda pilih pada teks yang telah Anda pilih. Baik, bisa klik ini. Ya, jadi ini bisa dikategorikan sebagai atau berfungsi untuk menggaris tengahi huruf atau teks yang Anda inginkan. Baik, sekarang ada icon dengan simbol X tapi pangkatnya di bawah. Simbol ini berfungsi untuk mengetik karakter pemangkatan. Seperti misalnya 5, klik ini 2. Seperti itu. Simbol ini biasanya digunakan untuk tugas-tugas matematika. Begitu juga dengan simbol ini. Bedanya ini di bawah dan ini di atas. Kita coba klik. Baik. Kita coba 5, klik ini, tekan 2. Jadi 5 pangkat 2. Selanjutnya ada icon dengan simbol ini atau di Windows atau di Word lain dengan simbol AB, terus ada penanya, di bawah ada warnanya. Ini berfungsi untuk memberikan warna bayang terhadap kata atau teks yang Anda inginkan, seperti ini. Seperti ini, teman-teman. Ya, seperti ini. Bisa juga kalau kita menginginkan ada efek bayangannya, kita bisa pilih bayangan apa yang kita inginkan, seperti misalnya ini, ya, berbayang. Selanjutnya adalah icon pena dengan di bawahnya garis warna. Ini berfungsi. Baik, selanjutnya adalah format dengan simbol A besar dan warna di bawahnya. Ini berfungsi untuk mengatur warna teks yang Anda pilih. Misalnya, klik, Anda ingin mewarnai tulisan Anda dengan warna hijau misalnya. Baik, sudah berubah. Jika Anda menginginkan warna yang lain, Anda bisa mengklik More Colors. Pilih dan tepatkan warna yang Anda inginkan. Oke, bisa berwarna pink. Selanjutnya adalah icon dengan nama Bounce. Icon ini untuk memberikan tanda pada
tiap paragraf yang Anda pilih atau poin-poin penting yang ingin Anda ketik. Contoh, klik ini. Di sini banyak macamnya, ya seperti ini. Ya, seperti ini. Tinggal pilih saja maunya yang mana. Selanjutnya, item dengan nama numbering. Item ini berfungsi untuk memberikan format penomoran pada tiap paragraf yang Anda pilih atau poin-poin tertentu yang Anda pilih. Contohnya lagi, kita klik. Seperti membuat makalah, kita biasanya menggunakan format ini secara keseluruhan dalam makalah kita. Selanjutnya ada format yang bernama multi-level list. Format ini berfungsi untuk membuat gaya sesuai yang kita inginkan juga dengan berbagai macam gaya lainnya. Misal, buat seperti ini. Ya, sudah semuanya, sudah jelas. Baik, selanjutnya adalah tombol dengan simbol ini yang bernama decrease indent and increase indent. Kedua ini berfungsi untuk menggeser baris kedua paragraf ke kiri, yaitu dengan lambang decrease indent. Sedangkan increase indent ini untuk menggeser baris kedua paragraf ke sebelah kanan. Contoh, sebelah kiri kita pindah dulu formatnya biar mudah. Oke, formatnya kita klik. Ini, klik ini, terus kembali, ya seperti itu. Selanjutnya adalah format dengan huruf P. Maksud dari ini adalah show atau hide. Bisa juga kita dapatkan simbol ini melalui keyboard dengan cara mengklik tombol Ctrl plus bintang. Biasanya icon ini berfungsi untuk menampilkan atau menyembunyikan tanda koreksi paragraf. Selanjutnya adalah simbol ini, A dan A sampai Z anak panah. Simbol ini dinamakan dengan sort. Tombol ini biasanya digunakan untuk menyortir data, yaitu mengusulkan dari A sampai Z data tersebut. Selanjutnya ada format paragraf. Format paragraf atau disebut dengan Algin Text Left, Center, Algin Text, Right, dan icon dengan nama Just Type. Just Type ini untuk mengatur teks rata kanan kiri. Baik, kita coba seperti ini, dan ini. Selanjutnya adalah item dengan nama Line and Paragraph Spacing. Spacing ini berfungsi untuk mengatur jarak antar baris per teks. Misalnya kita inginkan 2, 3, 1,5 atau 1. Selanjutnya ada icon dengan simbol ini yang dengan bernama shading. Shading ini adalah
simbol untuk mengatur warna teks yang Anda pilih. Misal, kita pilih letternya black, seperti ini, berwarna-warni. Ya. Selanjutnya ada simbol dengan gaya seperti ini yang bernama borders. Borders ini berfungsi untuk memberikan garis tepi pada teks terpilih. Misal kita ingin garis atas seperti ini, contohnya samping, tengah, bawah, misalnya seperti ini, seperti itu. Atau kita ingin seperti ini, lainnya. Selanjutnya adalah font ini, yaitu seperti yang telah dijelaskan tadi, cuman ini lebih dikategorikan dengan lengkap semuanya, efeknya di sini, view-nya di sini, nama tulisannya, pilih tulisannya bisa dari sini, ini adalah stylenya, dan ini adalah size-nya. Selanjutnya dengan panah kecil yang ada bernama paragraph settings. Ini adalah pengaturan berbagai macam paragraf ini yang disatukan di sini. Seperti ini, spesial, indentation, general, spacing, semuanya disatukan. Selanjutnya adalah group styles. Group styles ini merupakan berbagai macam gaya atau style tulisan Anda. Ini adalah berbagai macam gayanya. Ini disebut dengan heading stylist. Ini adalah heading 1 normal, ini heading 2 no spasi, ini heading 3, ini heading 1, ini no spasi, ini normal, ini heading 1. Heading 1, heading 2, heading 3. Ini title seperti judul besar gitu. Jadi kalau kita mau, kita bisa klik ini, judul besar, atau kita pilih heading 2, atau pilih heading 1. Heading 1 ini biasanya digunakan untuk menulis lama juga. Terus heading 2, no spasi maksudnya, no spasi, dan normal. Selanjutnya ada simbol-simbol seperti ini. Simbol ini ada juga di Word yang lebih rendah menggunakan simbol teropong, tapi ini menggunakan kaca pembesar. Find ini berfungsi untuk mencari kata tertentu berdasarkan input keyword tertentu dalam suatu file. Simbol ini atau dikenal dengan replace ini digunakan untuk mencari dan mengganti kata yang ditentukan untuk diganti dengan kata tertentu dalam satu file. Select ini atau panah digunakan untuk mencari objek atau teks tertentu di dalam suatu file. Dictate ini berfungsi untuk suara Anda. Misalnya Anda ingin mengetik menggunakan suara, biasanya sih ini jarang digunakan, tetapi saya sendiri juga tidak pernah menggunakan. Ini adalah tampilan Word terbaru, jadi saya juga baru melihat simbol ini. Selanjutnya ada share, ada comment. Share ini aplikasi Word ini yang kita bakal share dan
bakal kita komen. Selanjutnya ini auto save, maksudnya setiap dokumen yang kita tulis ini bisa langsung disimpan atau tidak, terserah di kita. Tombol ini adalah tombol untuk kita save. Di sini juga bisa mengesave seperti video sebelumnya dengan menggunakan keyboard dengan mengklik tombol Ctrl plus S. Ini adalah simbol undo. Undo ini artinya simbol yang digunakan untuk kembali ke penulisan sebelumnya atau apa yang telah kita lakukan di Word ini sebelumnya. Sedangkan ini adalah redo. Redo ini adalah mengembalikan langkah-langkah kita ke depan, seperti ini misalnya. Kita kembalikan, misalnya kita kecilkan tulisannya, terus kita picit undo, kembali tulisannya menjadi 16, dan kita klik lagi menjadi rudo dengan tulisannya berubah menjadi 14 lagi. Baik, untuk menu ribbon home sudah saya jelaskan satu persatu. Selanjutnya kita akan pergi ke menu ribbon insert. Insert ini biasanya digunakan untuk berbagai macam gaya dalam tata dokumen Anda. Baik, yang pertama kita mulai dengan group text. Group text ini terdiri dari 3 macam. Yang pertama cover page, blank page, dan page break. Cover page ini digunakan untuk menyisipkan serta memilih jenis halaman sampul atau sering dibilang cover. Bisa kita pilih covernya mau seperti apa. Selanjutnya adalah blank page. Blank page ini untuk menyisipkan halaman kosong baru dalam satu file dokumen, seperti ini misalnya. Tambah lagi satu lembar kertasnya yang kosong, seperti itu. Selanjutnya adalah page break. Page break ini untuk memisahkan satu halaman file dan dokumen. Biasanya ini digunakan apabila kita ingin membuat halaman pada makalah yang ingin kita buat. Selanjutnya ada group tabs, group tables. Tables ini terdiri atas satu icon saja. Satu insert table ini menyisipkan table melalui dialog insert table, dan 2 draw table atau bisa menggambar table. Terus ada convert text to table, digunakan untuk menjadikan teks yang Anda pilih berada dalam tabel. Selanjutnya ada Excel spreadsheet. Ini untuk menyisipkan data dalam bentuk lembar kerja Excel. Sedangkan quick tables ini untuk menyisipkan tabel instan yang sudah tersedia jenis dan bentuk di dalam Microsoft Word Anda. Bukan Microsoft Word ya, Microsoft Word maksud saya. Di sini misalnya kita ingin membuat tabelnya, tinggal pilih ke kanan berapa dan ke bawah berapa. Itu terserah di kita. Selanjutnya kalau kita ingin pilih insert table, kita bisa ikuti langkah-langkah tersebut. Selanjutnya adalah group illustration. Illustration ini terdiri dari beberapa simbol. Biasanya di tampilan Word yang lama itu ada sekitar 6, tapi ini 1, 2, 3, ini sepertinya ada 8.
picture ini digunakan untuk menyisipkan gambar yang tersimpan di komputer. Terus ada online picture ini bisa mendapatkan gambar dari situs internet. Shapes ini digunakan untuk menyisipkan objek gambar auto shape. Maksudnya gambar yang kita inginkan bisa kita pilih di sini. Ini biasanya digunakan untuk membuat PPT atau membuat gaya-gaya yang kita inginkan. Contohnya seperti ini. Seperti ini. Tarik. Seperti itu. Nanti formatnya muncul, kita mau kasih dia ada bayangan atau efek-efek lainnya juga bisa. Selanjutnya adalah 3D models. Maksud dari 3D models ini gaya bisa dengan gaya 3 dimensi. Selanjutnya ada icon dengan simbol burung dan daun. Ini ikonnya biasanya digunakan untuk tombol-tombol icon tertentu seperti ini, gambar-gambar ini juga biasanya digunakan untuk membuat tugas presentasi misalnya, seperti itu. Terus ada screenshot. Screenshot ini digunakan untuk mengambil dan menyisipkan objek tertentu dari layar komputer, seperti kita men-screenshot di HP. Selanjutnya group add-ins. Group seperti yang dilihat, ini bisa kita dapat dari Wikipedia. My add-ins ini maksudnya seperti akun-akun tertentu gitu. Selanjutnya ada grup media. Grup media ini berisi tentang online video. Misalnya kita bisa mengambil video online ataupun seperti yang ini from dari online situs misalnya. Terus ada grup link. Link ini berisikan link dari berbagai macam situs online yang kita tuju. Biasanya ini menyangkut menautkan teks atau objek terpilih dalam file lain, atau digunakan untuk membuat penata buku atau cross reference. Cross reference ini digunakan untuk membuat referensi antar file. Bookmark ini tadi digunakan untuk membuat penanda buku. Dan link ini biasa dikenal dengan hyperlink. Digunakan untuk menautkan teks atau objek terpilih dalam file lainnya. Selanjutnya ada komen. Komen ini seperti ini. Komen dari akun saya untuk aplikasi Word tersebut. Saya seperti itu. Selanjutnya dengan grup header dan footer. Header dan footer ini ada 3. Yang pertama header, footer, dan page number. Icon-icon 3 ini biasanya digunakan untuk membuat makalah Anda. Header ini digunakan untuk mengatur kepala halaman suatu file. Maksudnya letak halaman itu bisa di atas dengan menggunakan header. Sedangkan footer itu untuk men-setting terhadap kaki halaman Anda atau nomor halaman Anda letaknya menjadi di bawah. Sedangkan page number ini digunakan untuk melakukan setting terhadap homework atau nomor halaman yang Anda inginkan. Seperti ini. Seperti ini. Top to page misalnya bisa di kiri, di tengah, dan di kanan. Sedangkan ini di tengah-tengah. Sedangkan
Back margins ini adalah di sini, di sini, dan di sini juga. Catenation ini di tepi sekali per back. Format back numbers ini seperti biasanya kita membuat halaman pada makalah kita. Selanjutnya group text. Group text ini ada beberapa icon. 1, 2. Yang pertama adalah icon dengan nama text box. Text box ini digunakan untuk menyisipkan kotak yang dapat diisi dengan teks. Maksudnya begini. Misalnya kita pilih simple text. Nih, kita bisa isi di dalam box ini dengan berbagai macam kata-kata. Seperti itu. Selanjutnya adalah icon dengan nama explore quick parts atau biasa orang sebut dengan quick parts. Quick parts ini digunakan untuk mengatur teks otomatis dan lain-lain. Selanjutnya ini disebut dengan word art. Word art ini digunakan untuk menyisipkan teks bergaya aristik seperti ini, seperti ini gaya-gayanya, seperti ini ya, seperti itu kurang lebih. Selanjutnya adalah add a drop cap. Ini biasanya digunakan untuk menyisipkan huruf kapital besar pada awal paragraf. Seperti biasanya orang buat artikel seperti itu. Seperti ini, nama seperti itu ya. Baiklah, selanjutnya signature line. Signature line ini digunakan untuk menyisipkan tanda tangan digital Anda. Terus yang kedua ada date and time. Date and time ini digunakan untuk menyisipkan tanggal dan waktu terkini. Biasanya ini digunakan para reporter untuk merilis artikel mereka. Selanjutnya yang terakhir adalah objek. Objek ini digunakan untuk menyisipkan objek dalam ekstensi object linking embedded. Dan terakhir adalah group symbol. Group symbol ini terdiri atas dua simbol. Yang pertama namanya equation, yang kedua namanya simbol. Equation ini digunakan untuk menyisipkan simbol-simbol persamaan, terutama dalam bidang matematika. Maksudnya persamaan di sini seperti ini, teman-teman. Selanjutnya simbol. Simbol ini biasanya seperti ini. Ini juga biasanya digunakan dalam pengerjaan matematika. Selanjutnya kita beralih kepada menu backlight. Backlight ini sebenarnya tidak banyak, namun backlight ini juga sangat dibutuhkan dalam. Di sini ada 3 grup. Sebenarnya biasanya di Word yang biasa kita lihat itu biasanya terdiri atas beberapa grup. Itu sekitar 5 grup. Tapi di Word yang saya ini hanya ada 3 grup. Yang pertama text to, paragraph, dan arrange. Baik, kita mulai dengan grup pertama, yaitu grup desktop. Grup desktop ini terdiri atas margin, orientation, size, column, breaks, line numbers, dan hypertension. Margins ini biasanya digunakan untuk mengatur batas teks di dalam halaman dokumen. Misalnya margin yang kita butuhkan itu normal atau
naruh atau sebagainya banyak di sini. Dan biasanya modern ini adalah teks dengan format A4, ini dengan format letter. Selanjutnya orientation. Orientation ini biasanya digunakan untuk mengatur posisi kertas. Posisi kertas yang kita inginkan ini berdiri atau mereng. Selanjutnya mereng atau biasa disebut dengan horizontal atau vertikal, seperti ini. Ini adalah landscape dan ini adalah portrait. Kita ubah lagi menjadi portrait. Selanjutnya adalah size. Size ini biasanya digunakan untuk mengatur ukuran halaman. Misalnya yang seperti saya bilang tadi, kayak letter, tabloid, legal, A3, A4, A5. Sebenarnya margins ini bisa kita atur sendiri menurut apa yang kita inginkan. Bisa 3, 4, 4 atau 3, 4, 4, 3, 4, 3, 3 atau begitu. Selanjutnya ada columns. Columns ini digunakan untuk mengatur jumlah kolom teks. Seperti ini, misalnya kolomnya ada 2 atau 1, 3, 4 gitu. Bisa di kiri, di kanan gitu. Selanjutnya bricks. Bricks ini digunakan untuk mengatur kontinuitas halaman maupun kolom teks. Misalnya begini, ini teks 1, ini kolomnya jaraknya berapa, teks wrapping, terus next page. Next page ini yang biasanya digunakan untuk pembuatan halaman pada makalah kita. Selanjutnya adalah line numbers. Line numbers ini digunakan untuk mengatur kontinuitas nomor baris teks, seperti ini. Misalnya misalnya kita mau kontinuitas, ya seperti ini. Selanjutnya adalah hypertension. Hypertension ini biasanya digunakan untuk memisahkan suku kata dengan tanda hubung secara otomatis, seperti ini, automatically atau manual. Oke. Seperti itu ya teman-teman. Selanjutnya kita beralih ke grup paragraf. Grup paragraf ini terdiri dari 4 simbol. Yang pertama ada left, right, before, after. Maksudnya indent dan spacing. Indent ini biasanya digunakan untuk mengatur batas teks sebelah kanan dan sebelah teks dan batas teks sebelah kiri. Misalnya teks sebelah kanan kita mau ukur sekian dan teks sebelah kirinya juga sekian gitu. Terus untuk spacingnya digunakan untuk mengatur jarak antar paragraf, baik dengan paragraf sebelumnya yaitu before atau paragraf setelahnya yaitu after. Para user dapat mengatur jarak paragraf dengan mengklik panah ke atas dan panah ke bawah untuk mengatur lanjutnya berapa jarak yang kita inginkan. Selanjutnya beralih ke group arrange. Group arrange ini terdiri atas beberapa icon, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 icons. Yang pertama adalah position. Position ini digunakan untuk mengatur posisi objek di dalam suatu halaman. Sedangkan text wrapping ini atau wrap text biasanya text wrap ini biasanya kita gunakan atau kita pakai dalam kita menyusun objek atau picture dalam makalah kita, seperti gambar presiden atau gambar yang lainnya. Untuk keperluan makalah kita bisa diatur menggunakan text wrap ini. Selanjutnya adalah bring forward.
bring forward ini digunakan untuk memposisikan suatu objek dengan objek lainnya saja. Secara default, objek yang datang lebih akhir akan berdiri di depan objek sebelumnya, begitu. Yang keempat ada send backward. Send backward ini bekerja secara kontradiktif dengan bring forward. Icon ini digunakan untuk mengirim objek terpilih ke belakang objek lainnya. Ya, seperti itu. Ini di depan dan ini di belakang. Selanjutnya, selection pen. Selection pen ini biasanya digunakan untuk atau biasanya biasa sangat digunakan para user. Selection pen ini memang dipermak demi menjawab kegalauan ini. Kegalauan ini maksudnya kegalauan apabila user mendapatkan suatu halaman dokumen terdapat sejumlah objek yang berjejal. Tentu user merasa kewalahan untuk mengaktifkan serta mengelola objek tersebut. Itulah yang disebut kegalauan di sini. Langkahnya adalah aktifkan icon selection pen. Akan muncul panel seleksi di kanan jendela Anda. Dengan panel ini, user hanya perlu mengklik icon gambar tertentu di dalam selection pen dan setiap icon merujuk terhadap objek tertentu di dalam halaman dokumen Anda, sehingga pekerjaan mengelola objek menjadi semakin mudah dan gampang. Selanjutnya adalah align. Align ini biasanya digunakan untuk mengatur posisi objek lepas. Perintah ini tidak akan aktif bila objek terpilih berada di wrapping atau in line with text. User dapat mengatur posisi objek terpilih sehingga berada di tengah halaman. Selanjutnya adalah icon group. Icon group ini biasanya digunakan untuk mengelompokkan beberapa objek menjadi satu grup. Icon group ini biasanya digunakan untuk membuat presentation. Terus yang terakhir ada rotate. Rotate ini biasanya digunakan untuk memutar dan membalik suatu objek terpilih. Bila dalam suatu kasus, sang user ingin membuat gambar simetri lipat atau suatu buat satu bangunan datar, tekan di keyboard Anda dengan menekan Ctrl+D. Kemudian klik perintah rotate atau flip horizontal. Selesai. Baiklah, mungkin sampai di sini dulu tutorial saya mengenai ribbon home insert dan backlight, juga cara membuat dokumen baru serta rename. Baiklah, saya Eja Sapitria dari Universitas Muhammadiyah Riau dari Prodi Permata Syariah undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.